Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pertanyaannya pemirsa, apa perbedaan mendasar yang harus diambil antara PDSI dan PBID sehingga nantinya tidak saling tumpang tindih fungsi dan perannya? Kita akan bahas bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat pagi, Pak Hermawan. Selamat pagi, Mas Reno. Sehat selalu. Baik, salam sehat Pak Hermawan. Pak Hermawan, dua-duanya sama-sama diakui oleh pemerintah, jadi apa perbedaan yang mendasar antara PDSI dengan PBID? Jadi Mbak Eva, pengakuan itu ada beberapa tahap. Pengakuan sebagai perkumpulan, organisasi, atau kelembagaan yang menjadi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, tentu saja pemerintah juga harus mengakomodir melalui Kementerian Hukum dan HAM. Itu sesuai dengan konstitusi kita bernegara UUD 1945 pasal 28 yang memang memberi ruang untuk kita berserikat dan berkumpul. Sampai pada tahap ini merupakan hak setiap warga, organisasi untuk mengarahkan kepentingannya membentuk semacam organisasi dan perkumpulan ini. Tetapi kalau kita bicara ID dan berbagai organisasi dalam konteks profesi, terutama di bidang kesehatan, tentu pengakuan atas nama pemerintah ini tidak cukup dari Kementerian Hukum dan HAM, melainkan juga ada keterkaitan erat dengan peran Kementerian Kesehatan. Di dalam struktur Kementerian Kesehatan itu ada Direktorat Jenderal Ketenagaan Kesehatan, kemudian juga tenaga pelayanan kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang memang keterkaitannya dengan praktek dan juga sistem yang ada di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Maka itu kalau kita bicara sebuah organisasi profesi, ada dua yang harus menjadi catatan, legitimasi internal dan juga legitimasi eksternal. Legitimasi internal ini berkaitan dengan pengakuan. Kalau kita bicara ini tentu para dokter, teman-teman yang memang praktek di layanan kesehatan, dan banyak sekali rumpun dari organisasi kedokteran ini yang selama ini sudah terpayungi melalui ID. Jadi hampir semua organisasi profesi di bidang spesialis dan subspesialis juga ada di dalamnya. Mulai dari kategori perhimpunan dokter umum yang memang ada di situ, kemudian dokter spesialis, anak, penyakit dalam, kemudian bedah, dan lainnya juga ada di dalamnya. Nah, ini yang berkaitan dengan legitimasi internal dan memang sejauh ini sebelum ada PDSI, ini merupakan organisasi yang cukup solid dan bahkan berpuluh-puluh tahun berkiprah menjadi mitra pemerintah dan juga stakeholders lain dan diakui di dalam regulasi termasuk di dalam keputusan MK di tahun 2018 dan juga di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan. Memang di berbagai negara itu idealnya organisasi profesi itu satu, karena menyangkut pembinaan, menyangkut berkaitan dengan standar kompetensi, penjagaan terhadap etika dan praktek layanan kesehatan, dan juga kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah tidak hanya di bidang kedokteran, di bidang keperawatan ada PPNI, kebidanan ada IB, kesehatan masyarakat ada IAKMI, kemudian demikian juga apotek ada IAI dan lainnya. Nah, ID menjadi organisasi yang sekarang ada dan memang belum bisa PDSI sejauh ini disejajarkan karena pengakuan itu masih terbatas, begitu. Iya, baik, masih belum bisa disejajarkan. Pak Hermawan, tadi Anda mengatakan bahwa pintu masuknya adalah diakui lebih dulu oleh Kemenkumham seperti itu. Nah, menurut Anda, apakah ada peluang PDSI kemudian akan menjadi organisasi yang kemudian sejajar kemudian dengan PBID? Karena mungkin next step-nya, karena ini adalah di bidang kesehatan, ada pengakuan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari instansi terkait lainnya. Ada kemungkinan ke arah sana? Tentu saja mungkin saja ada peluang itu, tetapi peluangnya kan pada akhirnya Kementerian Kesehatan yang akan menetapkan. Saya rasa Kementerian Kesehatan juga tidak serta-merta, melainkan perlu mempelajari dan mempertimbangkan secara luas ya cakupan dan implikasinya. Karena pada akhirnya tadi yang kami sebutkan adanya pembinaan berkaitan dengan etika, kompetensi, standar layanan, dan berbagai hal juga yang menyangkut kerjasama kemitraan antar organisasi profesi di dalam bidang kesehatan, itu semua akan berdampak luas andai ada dua organisasi di bidang kedokteran yang memang mengayomi profesi.
Jadi kalau hanya bersifat asosiasi itu tidak ada masalah, atau perkumpulan peminat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melabeli diri organisasi profesi, maka Kementerian Kesehatan sendiri akan menghadapi dilema terkait dengan standar mutu dan juga pembinaan etik profesi. Baik, tadi kita bicara soal legitimasi ya, Pak Hermawan. Bagaimana dengan kewenangannya? Apakah ini tidak akan menimbulkan kerancuan nanti soal kewenangannya? Ya, tentu saja. Memang kan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan di dalam pengurusan SIP maupun STR itu ada wilayah rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh organisasi profesi. Jadi memang tidak disebutkan secara tekstual ya, tetapi disebut organisasi profesi yang kaitan dengan misalnya praktek kedokteran. Demikian juga praktek di bidang kesehatan lainnya. Tetapi kembali kepada konteks IDI ini kan memang organisasi profesi yang cukup tua, sudah berpuluh tahun berkiprah di negara kita, dan kita melihat bagaimana legitimasi internal. Dan yang paling penting nanti juga, Mbak Eva, banyak sekali perguruan tinggi dan program studi pendidikan dokter yang menjadi wadah untuk melahirkan generasi-generasi dokter yang berkualitas di Indonesia. Apakah para perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan dokter ini juga akan mengakui PDSI misalnya, ataukah organisasi profesi yang baru sebagai bagian nanti yang akan memberikan input dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Karena pada akhirnya ini juga berkaitan dengan sistem pendidikan dan sistem kesehatan di negara kita. Jadi memang cukup panjang pengakuan ini harus diperoleh oleh PDSI, andai memang ingin sejajar atau bahkan menggantikan ini. Saya rasa memang tantangannya ada pada pengakuan pemerintah secara eksternal, tetapi juga secara legitimasi internal sangat penting untuk positioning para teman-teman dokter. Begitu, Mbak Eva. Karena bagaimanapun sampai dengan saat ini, Eva dan juga pemirsa, kalau kita berbicara soal dokter, pasti kita top of mind-nya adalah PBID. Nah, Pak Hermawan, tapi kalau kita melihat dari rangkaian peristiwa ya, meskipun ini sudah dibantah oleh pengurus PDSI, PDS ini kan terbentuk setelah ada pemecatan Dr. Terawan oleh PBID pada bulan Maret kemarin. Tapi kalau menurut Anda, analisa Anda, apakah ini ada keterkaitannya? Ada secara aroma dan aura ya kalau kita melihat ya. Mungkin kalau kita justifikasi tidak ada keterkaitan, tidak juga. Atau kita mengatakan sepenuhnya ada keterkaitan, mungkin tidak. Tetapi kalau kita memang lihat dari rangkaian waktu, misalnya kan waktu di Aceh, Kongres IDI itu kan antara 22 sampai 25 Maret dan diterbitkan dalam rentang 28 hari, PBID harus memberikan sikap atas rekomendasi MKEK-nya supaya menonaktifkan Dr. Terawan. Nah, sekarang ini sudah melewati waktu 28 hari dan per 25 April kemarin sesungguhnya PBID sudah menerbitkan pemberhentian permanen atas nama Dr. Terawan yang harus ditindaklanjuti oleh IDI cabang di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu sesungguhnya dari konteks ini dengan konteks kemunculannya PDSI ada memang situasi yang berkaitan dengan psikologis itu. Mungkin tidak sepenuhnya, mungkin sudah ada perbincangan dan juga diskusi sebelum itu yang memungkinkan lahirnya organisasi profesi yang mengarah kepada bentuk seperti ini. Tetapi waktu sulit kita mengatakan tidak ada hubungannya juga. Dan boleh jadi memang ada semacam keinginan para dokter-dokter lain yang memang melihat ini tidak mampu mengakomodir kepentingan untuk juga turut memberikan kontribusi yang menurut teman-teman di PDSI juga untuk kebaikan bangsa, untuk peningkatan layanan dan juga hak atas nama hukum dan profesi yang lebih baik, ramah dan sopan menurut teman-teman di PDSI. Ya, Anda sampaikan ada aura, ada aroma keterkaitan ya setelah pemecatan Dr. Terawan. Memang apa yang bisa dilakukan oleh PDSI terkait dengan setelah adanya pemecatan Dr. Terawan? Tadi tentu saja PDSI harus bisa meyakinkan publik, terutama teman-teman dokter sendiri untuk bernaung atau juga bergabung ya ke dalam PDSI. Dan itu tentu saja akan dipertimbangkan banyak hal, bagaimana bentuk pembinaan, bagaimana PDSI menyikapi kepentingan dan hak dokter untuk praktik layanan kesehatan, sekaligus mengakomodir dinamika keilmuan di bidang kedokteran yang memang dibutuhkan masyarakat ke depan. Jadi ada unsur pembinaan, ada unsur penegakan etika dan hukum profesional, kemudian ada yang berkaitan dengan kualitas kompetensi, dan juga ada kepentingan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam hal
praktek kedokteran. Nah, kalau memang PDSI mampu meyakinkan publik, kemudian akhirnya pemerintah bersikap untuk mengakui ini sebagai sebuah organisasi profesi, nah itulah tantangan dan juga keinginan yang harusnya didapati oleh teman-teman PDSI. Nah, secara internal terlebih dahulu memang harus ada legitimasi. Teman-teman dokter baik di kampus, di akademik maupun di praktek layanan, apakah bisa dan mengakui kelebihan PDSI dibandingkan ID yang memang eksis yang juga sudah menggarap banyak hal terkait dengan etik profesi, pembinaan, kedisiplinan, penjagaan mutu, kompetensi, dan pada akhirnya kualitas pelayanan praktek kedokteran terhadap masyarakat. Nah, ini semua PR yang harus dibuktikan oleh PDSI apabila ingin menjadi juga organisasi profesi. Kuncinya akhirnya ada di Kementerian Kesehatan. Oke, kuncinya ada di Kementerian Kesehatan. Kalau aura politiknya tadi tercium karena secara rangkaian peristiwa ini setelah ada pemecatan Dr. ID, Dr. Terawan oleh PBID, hal lain yang juga menjadi hal untuk bisa mengkaitkan dengan hal itu adalah kalau mau jadi anggota PDSI harus keluar dari keanggotaan organisasi kedokteran lainnya, termasuk PBID. Baik, terima kasih Dewan Pakar IAKMI Herman Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Salam sehat, Pak Hermawan. Salam sehat selalu, Pak Eva dan Pak Reno.